wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah SWT untuk bermuajah, untuk bertolabul ilmi. Marilah pertemuan pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan Dr. Hanifullah Supri. Insyaallah sudah hadir di sini dan nantinya akan memberi materi kepada kita. Untuk waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan kepada Dr. Hanifullah Supri. Yang rawat berapa ya Pak Anar ya? Oh siap. 200 Pak. Swedok. Masih ilmu ya ala tidak diri malaikat. Uangnya. Cici kan yang berdiri Pak. Ya Pak. Cici sih Pak. Baiklah, Bapak Ibu, Mas-mas dan Mbak-mbak sekalian rahimakumullah, kita mulai pengajiannya. Sekarang jam pukul 13:13. Insya Allah nanti kita selesai secukupnya, dimungkinkan sampai pukul 14 lebih sedikit lah. Saya buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, Mas-mas dan Mbak-mbak sekalian rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali siang hari ini sesuai dengan jadwal kita semua, kita bertemu untuk berpengajian bersama. Semoga pertemuan kita siang hari ini bermanfaat baik secara teoritik ataupun secara praktik. Dan insya Allah menjadi bagian dari amal ibadah kita. Amin. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mas Mino kok enggak ada ya? Gua Pacitan. Bentar lagi datang. Menurut jadwal sekira jam berapa Mas? Kira-kira jam berapa Mas? Setengah dua. Sudah nyampe. Aku setengah dua. Nunungan makune. Oh ya pelan-pelan lah ya. Orang kita. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga salawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai. Siang hari ini kita mempelajari satu ayat Al-Quran dan ada dua hadis. Nanti akan saya tunjukkan hadisnya, tapi saya tidak membawa. Tapi ini Mas Fadli membawa Riyadhus Shalihinnya dan nanti Bu Zaki membawa hadis arba'innya ya. Ya nanti ada hadis arba'in 1 di Riyadhus Shalihin 1. Siang hari ini kita akan mencermati surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa itu surat yang keempat. Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, lalu An-Nisa. Lalu An-Nisa itu selesai sampai 176, ayat 176. Yang kita pelajari ayat yang ke-59.
intinya gini ya, sebelum langsung kepada intinya dulu, bahwa kalau ada orang yang mengembalikan perselisihan yang ditemui, baik perselisihan dengan anggota keluarganya, perselisihan dengan tetangganya, perselisihan dengan keluarga besarnya, itu kalau perselisihan itu dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ternyata yang demikian itu kita lihat di fotokopian terjemahan yang kalimat terakhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Intinya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi lewat pengajian siang hari ini di Zira ini, kita semua, saya juga berharap pada diri saya sendiri, kalau ada perselisihan, ada perbedaan pendapat apa tentang urusan apapun, baik urusan ibadah atau urusan muamalah biasa, kalau ada perbedaan yang tidak sama, maka bukan sebaiknya, harus dikembalikan kepada aturan Al-Quran dan sunnahnya. Sikap yang seperti itu, insya Allah itu akan menjadikan yang bersangkutan tadi itu lebih utama. Dan yang bersangkutan itu akan menemui akibat yang lebih baik bagi dirinya. Titik, statementnya selesai. Jadi teorinya seperti itu. Makanya di tulisan saya yang pojok kanan atas itu simpulan akhir, itu global conclusion, itu Al-Quran dan Al-Hadis, tempat pengembalian segala urusan. Terus titik, sudah selesai pengajiannya. Nah, contohnya ya. Contoh, ada orang yang tidak mengembalikan aturan kepada ada orang, contoh, saya sudah izin sama orangnya itu untuk menceritakan ke jamaah yang lain bahwa dia itu tidak mengembalikan urusan yang diperselisihkan dengan keluarganya kepada Allah dan Rasul. Contoh itu terjadi pada seorang yang sekolah ilmu keperawatan, lalu dia itu lulus sekolahnya, lalu daftar kerja, qadarullah dia diterima. Dari sekian banyak pendaftar diterima, ternyata yang sudah didaftar diterima itu harus menjalani tes terakhir, yaitu wawancara. Ketika diwawancara, mbak-mbak yang dari keperawatan tadi itu diminta ditanting, bahasa Jawa ditanting. Mbak, kalau kamu mau kerja di sini ya harus siap melepas jilbabmu. Nah, terus gitu ya Pak? Ya, itu SOP-nya di tempat kami seperti itu. Terserah kamu, tapi kami sudah mengakui skill keperawatanmu bagus, nilaimu bagus, kepribadianmu bagus. Cuma di tempat kami SOP pekerjaannya harus lepas jilbab. Terus akhirnya si mbak-mbak ini rumahnya gendang sih itu. Akhirnya terus minta tangguh waktu, minta sampai besok pagi pulang ke rumahnya, bermusyawarah dengan keluarganya. Ternyata keluarganya tidak kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, tidak kembali ke sini. Jadi setelah konsultasi terutama sama ibunya, "Nduk, misake bapakmu nduk nyekolah ke wis oke ragate, wektune yo suwe, wis lulus, daftar kerja, kedaruh ketompo dari sekian banyak para pendaftar. Terus jane to apa eneke, nek kowe iki kerja, ibu ki rada enteng. Bapak karo ibu rada enteng, syukur kowe iso bantu adik-adikmu." Nah, dengan ucapan seperti itu terus wah piye iki? Lah lepas jilbab niku Bu. Rapopo lepas jilbab rapopo. Ya sudah, akhirnya kebutuhan keluarga yang dipakai, tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, keesokan paginya datang lagi ke tempat wawancara. "Gimana Mbak hasilnya musyawarah dan keluarga?" "Ya Pak, kami siap untuk melepas jilbab." Dilepas jilbabnya. Terus tanya, "Kalau di luar kantor boleh?" "Oh, di luar kantor urusanmu, bukan urusan kami. Jadi kamu kalau udah keluar kantor pakai jilbab enggak apa-apa, pakai sarung, pakai goni enggak apa-apa, tapi kamu di kantor harus lepas jilbabnya." "Oh ya."
Terus ya sudah ada kesepakatan gitu. Terus saya tanya teknisnya gimana, Mbak, terus teknisnya gimana Mbak jenengan? Ya dari rumah pakai seragam Pak, pakai uniform kantor, terus pakai baju besar, jaket, jilbab, helm, kaos tangan, kaos kaki, berangkat sudah. Lah ngelepasnya di parkiran Pak, di parkiran dilepas, lepas jilbabnya, jongkatan sidik, kerja. Jam 3 pergantian shift, balik ke parkiran, pakai semuanya baru pulang. Jarak 5 tahun. Setelah 5 tahun diselamatkan oleh Allah dengan ada laki-laki yang melamar dia. Melamar dia, lalu sempat terjadi komunikasi dengan suaminya. Wes dek lepas resign wae. Nek resign ki engko piye? Wong iki nggo adik-adikku barang kan pakai ora apa-apa. Resign wae sing penting kowe tetep nganggo jilbab. Terus sekarang udah resign. Udah resign udah lama sekali. Terus ikut pengajian saya itu di Tirtamaya Residen. Pengajian di Tirtamaya Residen di perumahan elit, salah satu perumahan elit di kota Sukoharjo, bukan Solo ya, Gentan. Nah gitu. Kerjanya di mana tahu Pak Anar? Di Dr. Un, rumah sakit Dr. Un. Kandang sapi ataupun Solo Baru sama. Dan sudah ada 3 orang yang melapor hal yang sama, persis sama. Yang kedua orang nusukan. Yang nusukan itu terus saya tanya juga, Pak sekarang masih kerja di situ? Udah Pak, saya bingung, galau juga sih, kan harus pakai jilbab. Iyalah. Atau sekarang pindah kemana? Ya saya sekarang udah pindah ke Budi Sehat. Budi Sehat itu Lore Pasar Legi. Madep Ngetan. Loh situ kan juga yayasan non muslim toh, tapi boleh pakai jilbab Pak. Oh ya sudah. Nah, jadi itu urusan-urusan yang tidak dikembalikan kepada Al-Quran. Dan itu salah sebenarnya semacam itu. Kalau kita ingin mendapatkan yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, ya dikembalikan kepada aturan Allah dan Rasul. Berarti tidak diambil pekerjaan itu. Pun intinya ngoten niku tok pengajian itu. Contoh yang lain ya. Ada jamaah pengajian juga. Lho gumun reno-reno ngoten lho. Bartender dia itu. Terus saya tanya, "Lah jenengan saya nyambut gawe bartender?" "Wah, nggih pun mboten Pak, ning kula jane iman-iman, metu king bartender iman-iman." Oke, iman-iman. Tipnya besar Mas Adi. Tipnya tuh besar. Lanjut sing kakek tip pripun? Nggih nek pun mendeme pun dadi niku terus kali ngomong, "Mas, meja 7 udah selesai." "Oh iya, Pak." Pamit ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, jazakumullah. Pak Iyakum, masalah fi amanillah, ilalikon, kafe sari ya. Terus saya kan tanya, bartender itu ternyata tugasnya hanya simple sekali, hanya ngoplos minuman. Jamaah pengajian saya, yo tak tanya, jenengan kerja dadi bartender pinten dina, pinten tahun? Kula 18 sasi. Lama sekali 1,5 tahun. Iya. Tiap malam berarti? Iya Pak, tiap malam dia menyajikan kan harus coba Mas Adi. Kalau mau menyajikan dia harus coba. Nih tipnya gede. Tipnya tuh gede. Ah, tipnya gimana? Saya lagi ngisor gelas, ngisor lepek. Ah ngisor sloki ngoten niku. Nek pun entek sloki terus pamit yo dijukuk tipe niku. Sama gajinya, oh ya banyak tipnya. Makanya saya tuh nek orang ngaji, penak ten mriku, Pak. Oh sewengi nek sing tamune teko pirang-pirang, saking LC-ne ya entuk dit. LC ta Mas? Oh dulu pernah yang ngandani jenengan, ngandani saya kok. Pak. LC. Benten niku, Pak. Oh LC lulusan Arab niku nggih. Oh nggih, Dik. Niki ladies company niku sing pramurian lho. Ngoten, Pak. Lah, niku sing wanita penghibur niku lho. Ndak lolos Covid, Pak. LC. Lolos COVID LC ya bener. Oh, lolos Covid. Iya. Oh, ya LC itu lolos Covid. Iya. Pak Anhar contohnya ya. Oh iya. Ya, jadi itu yang bartender terus sekarang saya tanya, "Lah jenengan tasih kerjaan mriku pun mboten kok, Pak." Lah saya kerjaan pun di ekspedisi pengiriman barang di JNT. Saya tidak ada promosi dengan JNT tapi dia pindah ke JNT. Itu contoh-contoh pekerjaan-pekerjaan yang awalnya tidak dikonfirmasikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan banyak sekali
Di Solo itu banyak sekali yang model-model orang seperti itu, banyak sekali. Oke, tidak salah habis waktunya. Sekarang saatnya saya bacakan ayatnya sekalian terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Sebentar ya, karena kita pengajiannya cuma sedikit, ulil amri kita bahas sebentar. Ulil amri itu sama dengan penguasa, sama dengan pemerintah, sama dengan istilah apa ya, policy maker gitu Mas Fadli, atau decision maker of the country. Jadi pembuat decision maker of the country, pembuat kebijakan kenegaraan itu ulil amri bahasa Arabnya. Terus gini keterangannya ya, kalau ulil amrinya itu seorang Islam, beragama Islam, dan aturan-aturan yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, ya kita wajib mentaati. Tapi ini ada seorang ulil amri beragama Islam, tapi kalau misalnya ternyata aturan-aturannya bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, ya kita wajib untuk tidak mentaati. Harus tidak mentaati, bahaya. Terus berikutnya, kalau ada seorang ulil amri yang non-muslim, tapi aturan-aturannya, kebijakan-kebijakannya, policy-policynya itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, ya kita wajib taat pada ulil amri itu. Dan begitu pula kalau ada seorang non-muslim, ulil amri non-muslim, tidak Islam, kalau aturan-aturannya tidak sejalan dengan aturan Allah dan Rasul, ya tidak boleh taat. Contoh, trading legal enggak? Trading. Satu enggak tahu, kemarin saya konfirmasi ke teman aja. Trading itu katanya ada yang legal Pak Pri. Tapi trading dalam dalam waktu yang singkat-singkat nih, tuku dol nih dulu. Tapi Pak Tri Hambodo dia orang ITB, jadi saya percaya dengan kemampuan dia dalam berlogika dan berpikir. Dia mengatakan kalau saham dalam BEJ dia bilang enggak apa-apa gitu. Tapi minimal ya rada ragu-ragu. Ini trading yang forex gitu. Ini kalau ya orang ngerti forex sing kaya apa ora ngerti. Forex itu enggak boleh. Jadi kalau negara memang melegalkan judi, itu bagi saya judi. Judi itu tidak boleh. Dibuka Mas Fadli ayatnya. Yang baca terjemahnya Mas Fadli ya. Nah, surat Al-Maidah ayat yang ke atau mbak-mbaknya aja yang membaca. Yang magang. Siapa Mbak Tina yang baca? Yang kemarin Mbak Putri. Mbak Putri. Oke, Mbak Putri. Where is she? Okay. Miss Putri. Mbak Putri Oh, Mbak Putri. Tak kira jenengane Putri. Pas kita menggedek-gedek kaya wong medoyong ngene kabeh piye to, Bu? Kemarin ada laki-laki, Pak. Ini kan yang makan Putri semua. Siapa Mbak Tina yang baca terjemahnya Mbak Tina? Mbak Anin. Oke, Mbak Anin yang mana Mbak Anin? Mbak Anin. Oke, Mbak Anin ya. Dibuka surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Surat ke-5. Ayat yang ke-90. Itu ternyata judi itu tidak boleh. Terus analisis saya terakhir bermain ludo itu tidak boleh Mas Ihsan. Dadu. Semua yang pakai dadu tidak boleh, meskipun tidak pakai uang. Jadi ular tangga itu jadi tidak boleh, karena judinya itu gininya, letak judinya itu di sini nih. Klutuk, itu judi. Jadi judi itu saya menerjemahkan mendefinisikan saya sendiri Pak, beri definisi saya sendiri. Unpredictable probabilities. Bahasa Jawa. Jadi judi itu adalah kemungkinan yang tidak terprediksikan, tidak bisa. Itu judi, sudah. Jadi kalau semua permainan dadu itu judi semua. Ludo misalnya ya ludo.
Ludo pun meh finish lho Mas. Kurang telu jiro lu pun finish. Ternyata metune 6. Jiro lu mundur meneh. Engko 6 meneh ngomong. Ndak pas, tidak terukur. Ular tangga nggih judi. Pun diitung Pak Andar. Wah, tanggane sing rada dawa tak hitunge jiro lupatno. Ya Allah 5 ya Allah. Ya Allah 5 ya Allah. 5 ya Allah. Klothok 6. Mundur. Nah, ngelewati tangga. 1 2 3 4 5 harusnya naik tangga tapi 6 enggak jadi naik ke tangga. Padha wis meh katam sudah meh finish. Yang 87 atau 86 itu masen kalingan tau ular tangga sing ulore dawa itu. Wah ya Allah aja nganti papat. Ya aja nganti papat. Golo klothok. Wah papat. Jiro lupat. Wah medun suwi. Yo ora finish itu judi. Gitu. Semua kartu judi bagi saya sekarang. Jadi anak-anak, makanya saya baru paham mengapa bapak saya tuh ngobong monopoli saya sampai 2 kali. Jadi saya, kakak saya, adik saya dulu ketika masih hidup, Yayu masih hidup, Tanti masih hidup, beli monopoli bareng-bareng urunan pakai uang sakunya masing-masing. Konangan bapak diobong, sak dadu-dadune, sak duit-duite, sak omah-omahane, sak hotel-hotele barang. Iya, kan ada omah ijo sama hotel abang itu. Nah, terus didol, kalau didol diobong, terus kami beli lagi diobong lagi, beli lagi kuat-kuatan. Ternyata ya setelah dianalisis ada 2 dadu di situ. Dadu itu sudah kayak dadu neto aja udah jadi judi. Gluduk. 8 4 sama 4. Jiro lupat mau 6 tua lu. Kesempatan. Ya Allah, semoga ya Allah itu duit. Masuk penjara. Nah, bayar 50 gitu. Itu judi semua itu. Lo kok tahu? Ya tahu Bu Mat. Orang enggak biar ya main waktu ayo. Itu judi semua itu. Enggak boleh. Oke Mbak Anin saya bacakan ayatnya. Surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Silakan Mbak Anin. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, maka jauhilah perbuatan itu supaya beruntung. Jadi judi itu tidak boleh. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, atau jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, kurung buka Al-Quran, kurung tutup, dan Rasul, kurung buka sunnahnya, kurung tutup, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, sikap yang seperti itu mengembalikan kepada aturan Allah dan Rasul, insya Allah yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi gini ya, saya asumsi, tapi saya yakin asumsi saya benar. Tapi jenis assumption kan masih diperdebatkan. Jadi masih debatable antara benar dan tidak. Tapi saya yakin asumsi saya benar. Jadi Allah itu menciptakan manusia, tapi Allah juga menciptakan Al-Quran gitu loh. Jadi Pak Anhar, semua solusi yang ada di masalah-masalah manusia itu akan terselesaikan dengan solusi Al-Quran. Itu asumsi saya. Asumsi itu berarti kan belum melihat peristiwanya, tapi wis nganuse. Aku yakin bahwa Al-Quran itu bisa menyelesaikan. Dan kalau ada yang betul-betul diselesaikan dengan Al-Quran, konsekuensinya yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke, sekarang gini Mbak Anin. Mbak Anin persiapkan dulu ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 221. Sekarang disiapkan dulu aja. Terus sekarang saya tak tanya ke Mbak Anin. Mbak Anin usia berapa ini sekarang? 17, oke. Nanti Mbak Anin akan menikah kurang lebih ya paling lama 8 tahun lagi ya. Insyaallah.
Paling lama ya, Terus Pak. gini, paling lama sekitar 25 tahun. Nurul dulu menikah usia 25 tahun. Suwe Pak. Terus gini Mbak Anin. Mbak Anin kalau misalnya ada selenting-selenting gitu ya, selenting-selenting itu ya suara-suara yang kejelasannya masih 50-50. Itu misalnya ada 2 orang laki-laki yang mendekati Mbak Anin. Yang satu bernama A, yang satu bernama B. Yang A ini orangnya itu gagah, gede, ganteng, dhuwur, brengosen, dite motol-motol, omahe pating tlecek, ning ra salat. Ibadahnya amburadul. Lalu yang B, silahkan dibayangkan Mbak Anin, yang B ini cilik, elik, cendik, ireng, mangane akeh, ngentutan, randidit, ning ibadahnya mantap, dekat sekali dengan Allah, sholatnya tertib. Milih yang mana Mbak Anin? Piye yang C wong eneke A karo B milih yang C, ndak ada yang C, ndak ada. Milih yang mana Mbak Anin? C ini Mbak Anhar maksudnya Pak. Oh. Nah, milih yang mana Mbak Anin? Itu kalau menurut aturan aturan Al-Qur'an itu milih yang B. Tapi ternyata di Solo ini banyak, bahkan tidak hanya masalah harta benda, sampai akidah saja. Nun sewu, Pak Anar punya warga yang beda agama, Pak Sutri, pasangan suami istri. Ada ya, dulu ya, ada ya. Dan sekarang masih hidup, dua-duanya masih hidup. Agak kepo dikit. Yang non muslim, yang laki apa yang perempuan? Non muslim. Yang non muslimnya. Yang perempuan. Ya. Mas Fadli, di tempat kita itu ada enggak ya yang di daerah sekitar tempat kita itu? Ada yang non muslim sama yang suami istri beda agama? Satu gang sama saya ada, tapi sekarang istrinya malah ikut orang kafir. Istrinya non muslim sama ya Pak? Sama. Kafir itu. Semula yang perempuan muslimah. Muslim, ya. Oh. Terus akhirnya malah ikut suaminya. Kafir ya. Tapi ada anaknya yang dulunya kafir, sekarang muslim. Anaknya dia. Anaknya iya. Wah, malah walian ya. Iya, anaknya kan karena terlahir dari yang bapak ibu yang Non muslim. ya. Terus anaknya Malah muslim. Nurul Jadid. Salatnya. Enggak. Dia kontrak daerah mana Pak? Saya lupa. Udah dewasa anaknya. Sudah nikah. Oh. Berarti anaknya agak kepo, saya laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki. Berarti dia muslim, terus istrinya juga mencari istri yang muslimah juga. Iya. Dan sudah berputra. Belum. Berarti beda dengan orang tuanya ya. Belum beda. Nah, gitu itu. Kalau kakaknya kakaknya laki-laki juga, istrinya dulu muslim, sekarang ikut kafir. Dapat. Warna-warna ya. Iya. Kirim gua sekarang tanya ke Bu Zaki. Bu Zaki tahu enggak Bu Zaki ada yang mungkin kenalan atau teman atau siapapun yang selain artis ya, yang pasangan suami istri yang beda agama, yang di Solo-Solo mriki lho ya. Enten mboten sing jenengan ngertos? Tetangga. Dulunya non muslim. Dua-duanya juga non muslim. Terus begitu nikah itu sing non muslim syahadat. Enggak. Kok boleh? Gimana Pak Anhar? Emang zaman dulu boleh beda agama? Ya, Nah, saya tanya Pak Anhar sebagai RW gitu loh, kan mungkin tahu kan RW kan harus tahu kan. Memasukkan identitas paling Pak. Kalau nikahnya di KUA biasanya memasukkan identitas dulu biasanya. Memasukkan identitas. Ada dulu, totok men identitas nikah. Tapi aku tanya Pak Anhar oke tok mau menang. Yang mana? Yang laki-lakinya. Oh, jadi laki-lakinya malah masuk ke non muslim dulu. Nikah berarti coro non muslim ya. Terus laki-lakinya balik ke Islam lagi. Terus istrinya ikut gitu. Yo no wae. Kalau gitu harus nikah lagi Pak ya? Gimana? Harus nikah lagi. Saya pelan-pelan hati-hati. Enggak harus. Karena kan nikahnya dulu kan enggak secara muslim Pak. Tapi enggak tahu ya. Saya tak menjawab, belum tahu aja dulu gitu aja. Jadi nanti perlu analisis berikutnya itu. Tapi yang jelas di kota Solo itu banyak sekali yang beda agama,
beda agama dan nggak mau cerai banyak yang padahal beda agama itu nggak boleh loh. Oke, Mbak Anin baca pelan-pelan ya, baca pelan-pelan terjemahnya ya. Nggak usah tergesa-gesa, suaranya tetap, volumenya tetap keras, intonasinya juga jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadakkarun. Monggo Mbak Anin. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik. Walaupun dia menarik hatimu. Stop dulu Mbak Anin. Dari statement yang pertama ini kita tahu laki-lakinya beriman, perempuannya musyrik itu tidak boleh. Ini ayatnya. Jadi statement yang pertama, laki-lakinya beriman, perempuannya musyrik itu aja sudah tidak boleh. Terus. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Stop. Yang kedua ini berbalik, sebaliknya, laki-lakinya musyrik, perempuannya beriman, itu ya tidak boleh. Gitu. Lanjut. Mereka mengajak ke neraka. Stop. Mereka itu siapa Mbak Anin? Jadi mereka mengajak ke neraka. Mereka itu kira-kira siapa dalam konteks kalimat itu? Ya orang yang musyrik itu yang mengajak ke neraka. Jadi ini ada pasangan suami yang beda agama, itu maka sing non muslim itu mengajak pasangannya ke neraka. Kok ya gelem gitu loh pasangannya itu. Apa mereka tidak tahu ayat ini? Mungkin tidak tahu ayat itu. Ayat Al-Baqarah 221. Ini nek Islami kaget ben apa ya ora tahu ngerti. Berarti dia tidak akrab dengan Al-Qur'an. Tidak ada giroh yang kuat untuk belajar Al-Qur'an. Lanjut dulu Mbak Anin. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Ada juga yang gini Mas Adi, musyrik ra itu, ning kan kafir ndak ada, di teksnya kan ndak ada Mas Fadri. Terus ngeyel, sing ra itu lak musyrik. Nek kafir sang ngerapopo ra enek. Teksnya kan ndak ada. Ya ada yang gitu. Jadi nek musyrik itu, orang musyrik itu orang yang tetap mengenal Allah. Jadi musyrik itu ya menyembah Allah, ning ya menyembah selain Allah gitu. Jadi dia ya tahu, Allah tahu, suka melisankan asma Allah, mendengarkan nama Allah, membahas masalah aturan-aturan Allah. Ning nek kafir blas, sininya ndak pernah mengucapkan Allah, telinganya ndak pernah mendengarkan suara Allah, sehari-harinya juga blank betul tentang Allah, kok malah dijak rabi. Ndak boleh. Ini ada ndak sing di belakang sing pacare wong Kristen. Kayak do meneng kabeh wedi yo. Aku ndak boleh gitu itu. Tenan ndak boleh. Kalau sampai tidak mengembalikan kepada aturan Allah dan Rasulnya, ya tidak mendapatkan ini. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di Solo banyak ternyata. Sampai tua-tua. Ada jamaah pengajian juga sing lanang kuat loh, sing lanang tuh kuat ke masjid, sing putri pentolane gereja. Ada juga yang lapor jamaah pengajian juga, SUE atau Mas Isan, SUE ijab, SUE sing wedok ngucap syahadat ijab,
resmi, sah, wong Islam kabeh. Habis itu resepsi jam 10 pagi. Sebelum zuhur selesai. Wes sore sing wedok ning gereja. Berarti kan cuma untuk main-main agama itu, hanya untuk melegalkan pernikahan saja, tidak sampai ke urusan hati. Sake orang-orang semacam itu. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Contoh berikutnya, apa ya? Tadi pekerjaan sudah di awal singgung. Nota kosong. Nota kosong itu ya tidak boleh. Jelas nah itu. Tidak usah minggrang-minggring. Ada kemarin di tempat pengajian kita atau di mana tuh Bu Zaki? Di tempat Ya udah. di tempat kita tuh di ibu-ibu. Yang lapor itu di tempat pengajian mana ya? Yang lapor gini sing lapornya ngeten lho Mbak Tina. Lapornya ngeten, lapornya niku bukan di tempatnya Bu Zaki, ding. Pengajian di mana ya? Aku lupa. Oh, di tempatnya Bu Sigit. Bu Sigit itu Laweyan situ. Saya punya konveksi itu loh. Lapornya gini. Pak Hanim seperti saya gimana ya? Lanjutnya gimana? Saya dulu kerja di kantor X gitu aja, enggak usah saya sebutkan. Terus saya itu sekarang udah pensiun. Terus dulu di jobnya apa? Job deskripsinya apa? Saya tukang nyekel duit. Mengeluarkan dan laporan pemasukan dan pengeluaran uang. Terus setiap kali kantor beli sesuatu itu pasti DE dikon markup harga. Hampir pasti. Yuk terus dikeke pimpinannya sampai 30%. Jadi misalnya harganya barang 1 juta ya nanti di markup, dinaikkan harganya menjadi tambah 300, sing 300 masuk nggon pimpinannya. Selama dia megang itu, dia tanya, ngoten niku salah nang mboten nggih? Kleru nang mboten nggih? Oh, kleru. Kula dosa mboten, dosa gedhe jenengan niku. Gitu. Contoh terakhir. Mbak Tina tahu orangnya toh? Pak Burhan itu kan galau toh. Tahu toh Pak Burhan? Rebo Kampung Sewu ketemu. Oh ngerti apa ora tipe? Oh, ngerti ora apa do wae. Oh mau ngegani tok. Itu masih galau sampai sekarang. Nggak bisa lepas dari riba. Nah sekarang buka hadisnya. Hadisnya bab keempat. Bab jujur. Bab keempat. Halaman berapa? Ketemu dilihat hadis yang kedua. Yang membaca Mas Fadli saja. Karena Mbak Anin tidak membawa bukunya. Saya pinjamkan enggak apa? Oh, ya sudah gak nyempinjam ke rono-rono. 90. Hadis yang kedua, langsung baca terjemahnya. Betul. Nah, itu. Hadis yang kedua. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Stop, diulang. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Titik. Sekali lagi. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Udah cukup itu. Itu yang ngendika Nabi. Jadi masih ragu-ragu tinggalkan. Langsung tinggalkan. Gitu. Hadisnya, hadis arba'in yang Bu Zaki tidak membawa. Hadis arba'in di hadis yang ke-6. Dibaca terjemahnya Mas Fadli. Langsung dia buka HP-nya ada hadis arba'innya. Waling banget. Solih. Grogi. Hadis arba'in, hadis yang ke-6. Nah, dibaca. Halal dan haram ini, Pak? Ya, betul.
Sing isi pengajian jenengan mana? Bingung. Ini sih barang siapa menjaga diri Pak? Sebelumnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yuk. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat, samar, yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barang siapa menjaga diri dari hal yang samar, subhat, sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Satu kalimat lagi. Dan barang siapa yang terjatuh pada yang subhat atau yang samar, akan terjatuh pada yang haram. Seperti penggembala. Oke, cukup. Nah, sekarang saya tanya Mbak Anin. Sebagai juru bicara dari yang magang di sini. Mbak Anin dari mana? Dari SMK Nasional. SMK Nasional itu mana? Gabung. Oh, oke. Oh, ya. Yang belakang. hiperkes apa kesehatan itu ya. Farmasi. Nah, itu yayasan Katolik toh? Ya. Karena saya punya teman Dr. Sawardi itu ngajar di situ bahasa Indonesia. Terus gini, Mbak Anin, aku tak tanya, pacaran itu boleh enggak Mbak Anin? Mbak ini Enggak, yakin? Pak Anin. Dibuka ayatnya Mbak. Surat Al-Isra ayat 32. Surat 17 ayat 32. Terus Mbak Anin coba cermati teman-temannya ini yang hadir di sini nih. Adakah di antara mereka yang pacaran? Jam kalati. Enggak dong, mesam-mesam apa ada yang tertuduh? Bisa baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Terjemahkan Mbak Anin. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, dari ayat itu simpulannya Mbak Anin apa? Pacaran itu boleh apa enggak? Enggak. Sing teman-teman sebayamu ada yang pacaran? Banyak. Termasuk kamu juga? Enggak. Yakin? Enggak. Kamu tidak bohong? Enggak. Nangis lupa. Aku benar dedes Pak. Apakah Nangis loh. teman-teman di sini ada yang pacaran? Sudah Pak, sudah. Kayaknya ada. Sudah Pak. Ada. Yang mana orang? Sudah Pak Anin, sudah Pak Anin. Ya. Nangis loh Pak Anin. Nanti besok pengajian Pak ini ora teko kowe. Ayo selesai. Berarti kalau pacaran itu ya, kalau pacaran berarti wong tuane ya kleru. Wong tuane kleru no. Kok ngerti anake yang malah meneng wae. Dilare yang-yange yo anake yo ngawur kok. Karo yange ora enek wong. Ora enek wong. Sensor. Ibunya weruh kok njero omah, Ya Allah, asalullah. Lah kok padha aku gembel. Yang laki-laki harus tua kabeh, expired kabeh. Nggak boleh. Kembalikan pada aturan Allah dan Rasul. Aneh punya rasa suka sama lawan jenis, oh normal. Jadi laki-laki punya rasa suka sama perempuan normal. Perempuan punya rasa suka sama laki-laki normal itu. Tetapi kalau memang belum saatnya untuk menikah ya ditekan. Memang harus ditekan. Poso. Fa'innahu lahu wijaun, karena poso itu bisa menahan yang seperti itu. Nah, dan dengan peristiwa-peristiwa yang lain, urusan-urusan yang lain sebaiknya dikembalikan kepada aturan Allah dan Rasul. Terus ini Mbak Anin, besok Mbak Anin kalau diterima kerja seperti yang tadi itu, misalnya harus lepas jilbab, gimana? Enggak mau. Tenang,
Yakin? Nangis Pak. Kalau gajinya tiap bulan 3,2 M. Ahok ya ahok. Bu ahok. Bu ahok. Oke, demikianlah Bapak-bapak kajian kita siang Ibu kajian siang kita hari ini. Semoga bisa menginspirasi, betul-betul bermanfaat. Kita analogikan ke urusan-urusan yang lain. Apabila kita berbeda pendapat tentang sesuatu, maka menurut surat An-Nisa 59 ini kita harus mengembalikan ke Al-Quran dan Sunnahnya. Demikian, ada yang berkomentar? Kalau ada dipersilakan, kalau enggak ya saya tutup. Enggak ada, saya kembalikan kepada Pak Anhar sebagai pembawa acara. Dari saya ada khilaf dan ada kurang, ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirnya saya tutup, aku qauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Anisul Sufri yang telah memberikan kepada kita semuanya, yaitu Seserapan. tugasnya agama Islam. Mudah-mudahan dapat diterima dan diamalkan. Amin ya rabbal Marilah alamin. pertemuan pada siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan Qiraatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Anin, kamu enggak pacaran toh? Pak nangis deh Pak. Pak nangis deh Pak. Pun Pak nih pun nangis ya Pak. Gila malah. Nangis. Belum Pak ini Pak. Alhamdulillah. Nah, Sembarangan. Tak lendetan ya. oh iya. Raja Hudanian itu suami istrinya juga Katolik Pak. Yang mana? Demi pusat. Raja Hudanian itu istrinya Katolik. Nazaruddin Bukan. Raja Oh, Hudanian. bedanya. yang sekarang ini. Iya. Oh, gitu ya. Istrinya Katolik. Bedanya dulu dia agama Samawi. Tapi boleh menikah.